Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku di Lilianto Iksan. Oke, kali ini aku akan sharing bagaimana caranya memesan tiket di KA Bandara ya, PT Railing. Nah, kalian bisa buka Google, terus kalian ketik KA Bandara. Oke, setelah itu kalian buka aplikasinya, kalian install dulu ya, terus kalian buka. Oke, di sini terdapat beberapa menu: beranda, tiket saya, fleksiku, refund, dan akun. Oke, sebelum kita bahas aplikasinya, kita lihat dulu KA Bandara itu punya fitur apa aja. Kalau dari Play Store, kita lihat di sini KA Bandara melayani tujuan perjalanan Soekarno-Hatta atau Kuala Namu ya. Terus mudah untuk di booking dengan jadwal yang direkomendasikan. Kita bisa memilih sendiri jadwalnya. Oke. Terus flexi time, ini salah satu feature juga di KA Bandara. Kita bisa memilih schedule kapan aja kita mau jalan gitu. Kita bisa tentuin sendiri. Jadi nggak harus di tanggal itu, tapi ini kita schedulein sendiri gitu jadwalnya. Bisa dipakai untuk perjalanan kapan aja. Oke, yang setelah itu fleksi kuota. Ini saya kurang tahu juga karena belum pernah pakai ya fleksi kuota. Terus di sini ada kolom tiket yang sudah di booking. Oke, terus ini ada barcode-nya ya. Setelah kita beli nanti akan muncul barcode yang nanti di setiap kita masuk ke layanan gerbong kereta KA Bandara, kita akan scan barcode ini pulang dan berangkat dan pulangnya ya, dan keluarnya. Oke, dan saya juga baru tahu ini ada smart refund, jadi kita bisa refund kalau sewaktu-waktu kita batalin perjalanan kita. Oke, kalau gitu kita coba aja langsung aplikasinya. Kita buka. Oke, misalkan saya di sini klik beranda ya, terus saya masukin stasiun awalnya. Misalkan saya pilih stasiun Manggarai. Oke, dari Manggarai saya mau ke Bandara Soekarno-Hatta. Di sini kita bisa berhenti juga ya di tujuan stasiun BNI City, Duri, Batu Ceper. Tapi untuk ini saya pilih Soekarno-Hatta. Misalkan saya pilih jadwalnya adalah 14 April ya. Oke. Terus setelah itu penumpangnya jumlahnya berapa? 2, 3, 4. Oke, saya pilih satu aja. Dan juga ini bisa disesuaikan sama ini ya, jadwal perjalanan kita ya. Oke. Kita klik aja cari tiket. Terus di sini kita akan direkomendasikan jadwal perjalanannya. Di paling atas ini ada jadwal keberangkatan jam 5:07 sampai jam 6:03 pagi. Oke. Ini harganya 70.000. Setelah itu ada juga yang jam 5:37 sampai dengan 6:33. Itu harganya 70.000 juga. Nah, kita lihat di sini selain jadwal yang ini dengan berbagai banyak pilihan jadwal yang sesuai kebutuhan kita, di sini ada juga harga yang agak terjangkau ya. 30.000 ada di jam 6:37, jam 10:37,
jam 14.37, jam 17.07, udah itu aja. Nah, ini harganya 30.000. Nah, lumayan terjangkau ya. Oke, ini kita bisa lihat apa bedanya yang 70.000 dengan yang 30. Kemarin saya sudah coba pesan untuk dua tipe harga ini. Kalau yang 70.000 itu sama, kereta yang digunakan sama KA Bandara. Tetapi yang berbeda hanya posisi tempat duduk. Posisi tempat duduk untuk yang 70.000 ini bangkunya menghadap depan, bisa menghadap ke belakang ya. Bisa juga dua sisi gitu. Lebih enak. Sedangkan yang 30.000 itu mungkin yang 70.000 tuh mirip kayak kelas eksekutif kali ya, kelas eksekutif dari kereta gitu posisi duduknya. Sedangkan yang 30.000 itu posisinya seperti kita naik komuter lain, bangkunya tuh menyamping gitu. Di tengah kosong, di kanan kiri ada bangku yang posisinya berhadapan-hadapan gitu. Dibilang worth it ya, menurut saya worth it kalau untuk perjalanan yang hemat budget ya. Ini lumayan ekonomis sih, 30.000 gitu. Cuman kalau untuk kenyamanan saya rekomendasikan yang 70.000 pesannya. Oke. Nah, setelah dipesan nanti akan muncul di tiket saya. Kalau nggak salah kita bisa bayar via online, transfer, virtual, online ya, beberapa bank. Sedangkan untuk manual kita juga bisa datang langsung ke loket KA Bandara di stasiun Manggarai. Kita bisa bayar langsung di tempat. Di sana ada bukti ada mesin edisinya, kita bisa bayar via debit juga bisa, jadi tidak memerlukan uang ya, jadi uang fisik gitu, kita bisa cashless gitu ya, cashless sih nyebutnya. Oke. Ini adalah bukti tiket yang udah saya pesan. Contohnya 17 Januari 2022. Ini tiketnya seperti ini. Kalau sudah bayar akan muncul seperti ini. Ini saya dapat harga 2 tiket 65.000 ya, karena ada biaya tambahan gitu. Oke, ini tiketnya. Jadi nanti barcode ini akan di-scan ke setiap masuk ke gerbong dan keluar. Oke, kita bisa scan di sini. Tinggal ditempel, di tap ya. Oke, sedangkan yang 60.000 saya pernah kalau nggak salah pakai yang 60.000 itu. Yang 70 ya. Saya juga pernah dapat harga yang 50. Saya pernah dapat harga yang ini masih 50 waktu itu. Masih 50. Nah, ini saya dapat harga 70.000 nih. Waktu Oktober 2020 saya pernah pesan. Oke ya, kalau cara pesannya mungkin udah bisa ya kalian ya. Setelah itu untuk masalah pemesanannya itu ada tiga tipe pemesanan sesuai kebutuhan kita. Pertama ada reguler, terus ada flexi time, ada juga flexi kuota. Kalau flexi kuota nih saya belum pernah coba, tapi sepertinya layanannya itu jangka waktunya lebih lama ya. Kalau menurut keterangan di sini, makin hemat beli tiket banyak dengan jangka waktu kadaluarsa yang semakin lama. Oke, kalau yang flexi time ini
kurang lebih sama dengan reguler, tapi kita bisa memilih jadwal kereta kapanpun. Jadi kebebasan untuk memilih jam kapan saja pada hari keberangkatan. Jadi misalkan kita pesan yang flexi time ini, misalkan dari Manggarai ke stasiun bandara, ini kita bisa milih jadwalnya kapanpun. Tuh, langsung diarahkan ke harga atau ke pembayaran. Berarti di sini kalau kita milih yang flexi time itu kita bebas. Ketika di hari, misalkan kita hari Senin mau berangkat, itu dari Senin itu dari jam bukanya KA Bandara sampai tutup kita bisa flexi time. Kapan aja jadwal kereta itu ada, kita bisa langsung jalan tanpa dibatasi jadwal yang kita pesan gitu. Nah, sedangkan yang reguler itu yang pesan berdasarkan jadwal yang kita inginkan. Misalnya kita jam 7 ya kita harus datang jam 7, nggak bisa telat gitu. Kalau kita datangnya jam 8 ya pasti kita ketinggalan kereta dan tiketnya hangus gitu. Nah, enaknya sih begitu. Nah, tapi kalau misalkan kita mau refund pun bisa, ada feature refund di sini. Bisa klik refund. Nanti kalau kalian punya tiket tapi tidak jadi jalan, mungkin kalian bisa refund di sini. Di sini keterangannya proses refund memerlukan waktu 60 hari kerja. 60 hari kerja itu berarti 2 bulan ya. Oke. Terus di akun bisa ya feature apa settingan pada umumnya lah. Oke. Nah, di sini juga ada iklan yang muncul di berandanya ya. Di sini ada Soekarno Hatta Jakarta 47 menit, Kuala Namu 28 menit dari pusat kota ke bandara. Terus ada iklan di sini. Di sini ada oh iya, satu lagi ya. Ketika kita memilih ke bandara dengan menggunakan KA Bandara, nanti kita akan turun di stasiun KA Bandara ya. Setelah itu kita akan dijemput oleh shuttle bus. Shuttle busnya gratis tis dan lumayan gitu. Jadi kita nggak perlu mengeluarkan dana lebih. Tapi kalau misalkan kalian ada dana lebih, di bandara juga menyediakan shuttle bus yang berbayar. Ada, bisa pembayaran via OVO atau Gojek setahu saya waktu itu. Oke. Jadi kalau memang kalian ya mau yang gratis, boleh naik dari terminal naik dari stasiun KA Bandara. Tujuannya kalian bisa ke terminal 1 ABC, terus terminal 2 DEF, gate 3 keberangkatan, dan terminal 3 gate 3 keberangkatan. Itu tujuannya. Setelah itu ya setelah itu akan balik lagi ke stasiun bandara. Begitu sebaliknya, kalau kalian pulangnya pengen naik KA Bandara lagi, kalian bisa naik shuttle bus yang ada di terminal keberangkatan tersebut. Itu nanti akan menjemput kalian, terus kalian nanti bisa turun ke stasiun KA Bandara. Simpel kan? Oke. Terus apa aja sih syarat penumpang KA Bandara? Oke. Udah pasti ya, kalau sekarang ini kalau yang sudah punya vaksin, kalian bisa scan di Peduli Lindungi, atau kalau kalian nggak ada scan Peduli Lindungi, kalian bisa bawa surat keterangan belum bisa vaksin atau kartu sertifikat vaksinnya cukup. Terus pakai masker udah pasti ya. Terus anak di bawah 12 tahun ternyata tidak boleh. Oke. Udah, kalau gitu itu aja pembahasan mengenai bagaimana cara pesan tiket di KA Bandara. Semoga videonya bermanfaat. Kalau gitu terima kasih yang udah stay nonton di sini. Jangan lupa subscribe, comment, dan share.
dan juga like ya kalau emang video ini bermanfaat buat kalian. Semoga aku bisa berbagi share lagi aplikasi apa yang bisa aku share ke teman-teman. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.